السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung ataupun radio-radio lain yang ikut ngerilai, para peserta Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam tema mengapa kita sulit beramal soleh. Ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sudah kita bahas, dan faktor eksternal baru satu poin, yaitu adanya godaan setan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Sebelum lanjut ada pengumuman. Mobil dengan nomor T1492ZY T1492ZY dan mobil dengan nomor D1104UAH Toyota Rush. Dah gitu pengumumannya, dikumahakan ya, itu dijual. Oh, mohon dipindah. Seganta dijual. Dipindah sekali. Faktor kedua, kenapa kita sulit beramal soleh adalah ad-dunya wa fitnatuha, fitnah dunia, godaan dunia. Baik dunia itu adalah harta, 4 taklah: harta, tahta, wanita, Toyota. Itu dunia. Duh, nyebut merek ya. Fitnah dunia luar biasa besar. Dan Allah telah mengisyaratkan besarnya fitnah dunia dalam Al-Quran. Tak heran apabila banyak manusia mukmin yang terfitnah, tergoda. Efeknya apa? Efeknya iman turun, hawa nafsu besar. Akibat dari turunnya iman, berat beribadah dan beramal soleh, semangat untuk melakukan dosa dan maksiat. Kenapa fitnah dunia itu besar? Pertama, memang manusia diciptakan dengan membawa karakter cinta dunia. Oleh Allah ditanamkan. Sebagai apa? Sebagai ujian, sehebat apa dia mempertahankan imannya, akidahnya, ketaatannya kepada Allah. Nah, digoda dengan diberikan kelemahan yang bisa menggerogoti imannya.
Kalau kelemahan ini bisa dia singkirkan, imannya tetap hebat, baru ini orang istimewa. Dalam surah Ali Imran ayat 14 Allah menyatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Manusia itu telah dihiasi mencintai syahwat terhadap para wanita, terhadap anak-anak, terhadap emas dan perak. Terus disebut beberapa fitnah dunia. Makanya tidak heran apabila semua manusia menyukai dunia dengan kecintaan yang sangat, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dalam surah Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi, dan sungguhnya manusia itu lihubbil khairi, ketika mencintai al-khair yang dimaksud di sini harta, lasyadid, benar-benar kuat. Kecintaan manusia terhadap harta dunia benar-benar besar. Tak heran apabila seluruh potensi yang dimilikinya itu dia gunakan untuk mengejar harta. Pikirannya, waktunya, seluruh kemampuannya itu ditujukan untuk mengejar harta dunia, pangkat, jabatan, popularitas, atau duniawi lainnya. Coba kita lihat kurikulum sekolah, arah yang ditunjukkan oleh semua pihak kepada anak-anaknya ketika bersekolah itu hanya ditujukan agar senang secara duniawi. Kita lihat sekolah-sekolah umum untuk seluruh level jauh lebih banyak daripada sekolah-sekolah agama. Memang TKA, TPA ada, madrasah ada, sampai tingkat aliyah, perguruan tinggi Islam ada. Tapi dibanding sekolah umum jauh lebih banyak sekolah umum, dan peminatnya juga jauh lebih banyak ke sekolah umum. Baru ada yang ke sekolah Islam, kalau nggak lulus di mana-mana, baru pesantren. Kalau nggak keterima di perguruan tinggi favorit, baru ke perguruan tinggi Islam. Dan yang dipelajari di sana juga tidak seluruhnya tentang agama, tapi hanya di bawah 50% dari seluruh mata kuliah adalah agama. Sedikit. Karena semua orang ingin anak-anaknya itu sukses secara duniawi. Kalau ke pondok pesantrennya nanti jadi apa? Paling jadi guru ngaji di masjid, nggak seberapa penghasilannya. Paling disuruh mimpin doa, disuruh ada ritual keagamaan ini itu, baru dapat bayaran. Itu yang ada di pikirannya. Jadi walaupun disekolahkan mempelajari agama, nanti yang ada di benaknya bayaran dari hasil ngajar agama itu. Ini sudah keliru, sudah salah, sudah menyimpang. Dan ini semua menunjukkan minat mereka kepada dunia dan isinya jauh lebih besar daripada mempelajari agama. Sampai yang paling parah adalah menjadikan agama, baik ilmu atau pengamalan, sebagai alat untuk meraih kesenangan dunia, harta dunia, jabatan, dan yang sejenisnya. Ada nggak orang belajar Islam agar jadi penceramah, nanti bayarannya tinggi? Ada banyak. Ini sudah keliru. Atau bahkan beramal dengan amalan akhirat, amalan yang disyariatkan, tapi niatnya dunia. Umpamanya
baca wirid anu sekian puluh ribu kali. Nanti kalau dagang laris, karirnya akan nanjak. Kalau dia jomblo akan dapat jodoh. Nih amalkan wirid ini, sholat ini, zikir ini, puasa yang rajin agar rizki kamu dijamin oleh Allah. Ada yang begitu? Banyak. Sampai-sampai nih. Pezina pun rajin tahajud, rajin saum. Untuk apa? Agar laku di pasaran. Ini bukan kata orang. Kata orang sih. Tapi kata suatu saat saya diundang ke Banten, ke Cilegon. Ngaji hari Ahad pagi. Dari sini berangkat malam Ahad jam 10 malam pakai bus. Sampai sana jam 2 atau jam 3. Qadarullah yang ditugaskan jemput tibrak sih kan teh. Ditelepon nggak dijawab, di WA nggak dibalas, nggak dibuka. Aduh, digemrong rengit, tiris, tunduh gitu ya. Tiba-tiba datang tukang ojek. Kemana Pak? Oh ke sini alamat ini. Oh ya diantar. Ngadongeng atas si tukang ojek teh. Barusan Pak, saya habis nganter perempuan. Kemana? Ya ke rumahnya. Siapa perempuan eta? Yang kalah baru apa namanya keluar dari tempat buruk gitulah. Pezinah pokoknya. Sampai di rumahnya, saya disuruh masuk dulu. Duh, paur kagoda. Disiapkan cikopi, nanti saya mau mandi dulu. Setelah mandi mau tahajud. Habis berzina, mandi, tahajud. Ditanya, teh, rajin tahajud, nah pada melana kitu, kawan naon atau tahajud, ngarah laku. Senin Kemis suka saum, niat tahajud, niat saum biar laku ngezinahnya, bayangkan. Ibadah dengan niat dunia. Ada yang begitu? Ini contohnya ada. Ada orang duha biar rizkinya terjamin. Ada orang rajin saum Senin Kamis biar cepat dapat jodoh. Niat dalam melakukan ibadah diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Banyak yang begitu. Dari sini rusaklah agamanya, rusaklah pahala dari ibadahnya, dan dia tidak memperoleh apapun kecuali sesuai dengan niatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari hal ini pula maka aman lagi, dijual lagi mobil. Iklan mobil dengan nomor A. Orang Banten, Cikeneh disebut Banten. 1612 VW Kijang Innova dan D orang Bandung. 1752 KK Avanza. Tolong yang parkir di kantor polisi PP. Polisi teh PP nanti ada polisi atau pol teh polisi kan? PP-nya apa? Oh, salah saya tuh. Keluarkan dulu karena ada mobil umum yang mau keluar. Sekali lagi mobil dengan nomor A 1612 D 1752 mohon dikeluarkan dulu. Tidak heran apabila orang dalam mencari harta itu, nggak lagi peduli halal atau haram, yang penting dapat. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadal mal amin halalin amin haramin. Bakal datang satu masa pada manusia
Di masa itu orang tidak lagi peduli apakah dia memperoleh harta dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kira-kira zaman tersebut sudah datang belum? Sudah di zaman sekarang. Sampai ada omongan yang mengatakan jangankan cari yang halal, cari yang haram aja susah. Makanya seadanya lah ya, sedapatnya aja lah, dengan cara apapun yang penting dapat. Itu karena apa? Karena fitnah dunia. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyatakan fitnah dunia terjadi di 3 momen dan 3-tiganya melalaikan. Momen pertama adalah ketika berusaha mencari dunia. Dunianya belum dapat tuh, baik harta, tahta, jabatan, kekuasaan atau popularitas belum dapat tuh. Tapi ketika mencari dunia itu sudah melalaikan. Sudah mengorbankan banyak pengorbanan dari segala aspek. Uang jelas berkorban untuk mencari kerja, mencari dunia butuh uang tidak? Ya butuh uang. Pikiran, tenaga, waktu itu habis untuk mencari pekerjaan atau mencari uang dengan cara apapun. Dan ketika mencari ada beberapa fitnah yang teralami. Pertama, fitnah pertama, melalaikan dia dari ibadah. Waktunya, pikirannya, perasaannya tercurah untuk mencari uang dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Apa akibatnya? Akibatnya fokus pikiran dan perasaan untuk menunaikan kewajiban tersedot. Maka sholatnya dilalaikan. Zikirnya diabaikan, membaca Al-Qur'annya pun dia hanya siapkan waktu sisa kalau ada waktu sisa. Dan lebih parahnya ketika dia melakukan ibadah baik sholat ataupun umpamanya membaca Al-Qur'an atau zikir atau doa selalu dipenuhi oleh pikiran untuk memperoleh dunia. Ada nggak orang ketika sholat berpikir tentang duniawi? Rata-rata begitu, ngaku esok nudi dia oge. Pernah nggak ketika sholat mikir gimana dapat duit? Cicilan sudah datang waktunya nih. Belum kebayang dari mana dapat duit. Ada yang begitu? Di sini ada? Semua. Mayoritas. Makanya tong punya utang. Kamu pinjol jangan sekali-kali. Fitnah pertama adalah merusak kualitas dan kuantitas ibadah. Ibadah sih ibadah, tapi ala kadar, tapi asal-asalan, tapi nggak berkualitas. Apa akibatnya? Ditolak oleh Allah. Ingat, ada 4 syarat diterimanya ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Saya tidak akan merinci 4-4-nya secara mendalam karena terlalu sering dan bukan itu materi inti kita. Pertama, niat yang ikhlas. Kalau niatnya ria, dunia ditolak. Kedua, harus mutaba'ah, mengikuti cara Nabi SAW dalam melakukan ibadah itu. Kalau tercampur bid'ah juga ditolak. Ini sering dijelaskan. 2 syarat itu disebut syarata sihhatil a'mal. 2 syarat sahnya amalan. Nah, 2 berikutnya disebut syarata kamalil amal. 2 syarat sempurnanya amalan. Ini diantara diterangkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilal dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin bab ikhlasun niyah. Hadis pertama, bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ikhlasun niyah.
Di muqaddimahnya beliau menyatakan ada 4 syarat diterimanya amalan. 2 syarat disebut 2 syarat sahnya amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. 2 syarat lagi syarat sempurnanya amalan. Apa 2 syarat sempurnanya amalan? Yang pertama al-akhdhu bil quwwah. Diterjemahkan melaksanakan ibadah semaksimal yang kita bisa, maksimal dengan sepenuh kemampuan, kekuatan, bukan asal-asalan, bukan ala kadarnya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambil kitab ini dengan sepenuh kekuatan. Laksanakan syariat ini secara maksimal. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan ditolak walaupun dilaksanakan. Banyak contoh ayat ataupun hadis. Saya ambil salah satu contoh nih. Ketika 2 anak Adam, watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan qubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min akhar. Bacakan olehmu kepada mereka kisah 2 anak Adam ketika dua-duanya disuruh kurban. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Dua-duanya melaksanakan. Yang diterima yang mana? Yang diterima itu mengambil kambing terbagus, terbesar, tersehat di antara kambing yang ada, yang dia miliki. Karena ini untuk menunaikan perintah Allah. Untuk Allah lah. Untuk Allah harus yang terbaik. Dia ambil yang paling bagus. Karena apa? Yang mendasarnya ketakwaan. Karena ketakwaan yang menjadi dasar pendorong bahwa dia maksimal, yang terbaik. Akhirnya dia berkorban dengan itu dan diterima. Yang satu lagi yang terburuk. Kalau yang bagus lebar, sayang. Akhirnya dipilih yang paling kecil. Kemudian dikorbankan. Ini yang ditolak. Apa efek dari ditolaknya amal ibadah? Efeknya muncul bentuk dosa dan kemaksiatan lain. Dia dengki kepada saudaranya yang amalnya diterima. Qala, dia berkata, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Dia yang salah, ya. Dia yang marah. Ada tipikal orang seperti ini? Ada banyak. Jeger nabrak ke orang atau papoloto ngehalangan we siapa nih? Padahal kita tidak menghalangi, tidak apa. Ada yang begitu? Ini anak Adam berkorban dengan asal-asalan, ditolak, marah kepada adiknya, saya akan bunuh kamu. Apa kata adiknya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang melandasnya pasti maksimal, pasti yang terbaik, nggak asal-asalan. Maka melaksanakan perintah Allah jangan asal, jangan ala kadarnya. Nih contoh, anak Adam disuruh untuk berkurban, dia laksanakan kurban tapi ala kadarnya, asal-asalan. Akibatnya ditolak. Setelah ditolak muncul dengki kepada orang yang diterima. Kedengkian ini mendorong dia untuk membunuh orang tersebut dan dibunuh, mati. Ini berlaku untuk seluruh ibadah. Bila ibadah melaksanakan perintah Allah, dilaksanakan asal laksanakan, ala kadarnya, asal-asalan, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena salah satu syarat diterimanya amalan al-akhdhu bil quwwah. Melaksanakan dengan semaksimal yang dia bisa. Setelah berupaya mengerahkan seluruh kemampuan, Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal yang kamu mampu. Kalau maksimalnya sekian, jangan asal-asalan. Kalau kurban bisa maksimal beli yang 10 juta, jangan beli yang 5 juta. Ini mah saking pelitnya ke panitia, berapa yang paling murah? Padahal dia punya banyak uang.
10 juta dia bisa. Nanya, yang paling murah berapa? 3 juta Bu. Yang 2 juta ada enggak? Itu sudah yang minimal, yang paling murah masih ditawar. Jangankan yang 2 juta Bu, yang 1 juta juga ada. Tahe-tawe cenah gini. Tapi masih di perut indung nakene. Harus dibeli sama ibunya. 10 juta deh. Tanya ke panitia, berapa yang paling mahal? 8 juta Bu, cari yang 15 juta. Cari pokoknya sampai dapat semaksimal yang ada. Nah, seperti itu tuh. Ini kalau yang melandasi amalnya itu ketakwaan akan maksimal. Ini untuk melaksanakan perintah Allah. Ini syarat yang pertama atau ketiga setelah yang 2 tadi. Ikhlas, mutaba'ah, terus maksimal. Dan yang keempat ini yang tidak boleh diabaikan, al-musara'ah. Bersegera. Lakukan amal ibadah kebaikan sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, tong lenglek, tong talangke, tong hararese, bikin bete, kudu diteke begitu. Kaleketnya namanya taswif. Taswif itu menunda-nunda amal, kewajiban, ibadah, perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, tapi tidak bersegera. Para Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera menuju ampunan, bersegera menuju surga, artinya bersegera ibadah dan amal soleh. Itu di surah Ali Imran dengan lafaz musara'ah, wasari'u, bersegera. Di dalam surah Al-Hadid sedikit berbeda, wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Nah, ini mah dengan lafaz wasabiqu, berlomba, balap-balap, paheula-heula, pas cepet-cepet. Maksudnya pas cepet awalnya, bukan pas cepet-cepet sholatnya. Saya mah 2 menit beres, kamu mau 5 menit. Bukan cepet itunya, tapi bersegera melaksanakan dari awal waktu. Baik sholat ataupun pekerjaan lainnya, segerakan. Jangan ditunda. Menundanya sama dengan melalaikan. Menundanya sama dengan melaksanakan asal-asalan. Ini 4. Ikhlas, mutaba'ah, melaksanakan dengan semaksimal yang kita bisa, dan bersegera. Keempat syarat diterimanya ibadah ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang yang dalam fikirnya hanya mengejar dunia. Keikhlasan bisa terampas. Dia rajin tahajud, rajin baca Quran, doa, zikir, saum sunnah, agar ini untuk dunia, agar rizkinya dilancarkan, karirnya dinaikkan, dagangannya dilariskan, perjodohannya disegerakan. Makanya rajin ibadah. Apa akibatnya kalau semua keinginannya sudah tercapai, berhenti dia? Untuk apa tahajud lagi? Saya sudah kaya, saya sudah jadi jenderal, jodoh saya sudah dapat terbaik, dan di belakangnya masih ngantri lagi. Jadi untuk apa lagi tahajud? Untuk apa lagi saum sunnah? Untuk apa lagi zikir doa? Mau doa minta apa lagi ya? Minta kekayaan, sudah bruk di juru, bruk di pantok, ngalayah di tengah iman. Minta pangkat, sudah yang paling tinggi. Minta apa lagi? Akhirnya tidak berdoa. Semua yang diinginnya sudah tercapai. Keikhlasan hilang. Bagi pencari dunia, apalagi maksimal, enggak, ala kadarnya dia.
Apalagi bersegera, enggak. Karena orang yang cinta dunia berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ini fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, dari mencari harta, kata Syekh Shalih Al Fauzan adalah dia tidak peduli tentang kehalalan dari pekerjaannya. Mau halal mau haram nggak peduli, yang penting dapat. Betapa banyaknya sekarang jenis usaha dengan beragam bentuk memanfaatkan berbagai macam fasilitas termasuk kemajuan teknologi tanpa tanpa memikirkan halal haramnya pekerjaan itu. Apa jenis usaha yang berbasis teknologi? Di antaranya all shop, ya. Di antaranya online shopping, jualan secara online. Pernah nggak dipikirkan ini secara Islam halal apa haram? Pokoknya laksanakan dulu. Setelah untung gede baru ditanyakan, Ustaz saya jualan all shop nih, halal apa haram? Kalau kata Ustaz haram, ulu. Akhirnya dia nanya ke Ustaz lain, haram. Ke-10 halal. Nah ini aja yang diambil. Tidak semua all shop haram, enggak, tapi mekanismenya bagaimana? Ada beberapa cara berjualan yang secara syar'i terlarang. Orang tidak peduli lagi. Persis seperti hadis yang tadi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadha al-mal, amin halalin aw min haram. Akan datang kepada manusia satu zaman, di zaman itu orang tidak peduli lagi bagaimana dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, dia tidak peduli lagi. Dan inilah fitnah yang kedua. Fitnah yang ketiga, ini yang banyak terjadi, melakukan kezaliman kepada pihak lain. Apa kezalimannya? Bisa gharar. Kasarnya salah satu bentuk gharar nipu. Bisa terjerumus ke dalam riba, dan riba adalah kezaliman. Bisa terjerumus ke dalam maisir. Apa maisir? Judi. Ini juga kezaliman. Bisa dalam bentuk merampas, mengambil harta orang lain secara tidak benar. Ini fitnah yang ketiga yang sekarang marak. Saya sering tuh, nyaris bukan nyaris lagi, tiap hari bisa berkali-kali masuk ke WA, kadang SMS. Mungkin di antara yang hadir juga ada dapat WA atau SMS ngajak main judi. Ada? Dengan istilah yang kita asing, gacor apa bocor saya lupa. Pokoknya coba deposit 50.000 saya jamin dapat 2 juta. Kan gitu. Ada yang begitu? Ada. Pinjol. Apalagi sekarang kasus pinjol itu pinjaman online. Asal store KTP, store nomor HP, sudah ditransfer. Nggak banyak. 1 juta, 2 juta, 3 juta. Dari 3 juta, rumah bisa disita. Ketika menawarinya manis, ketika nagihnya, aduh, sejahat-jahat manusia. Ini yang namanya pinjol. Nah sekarang marak, orang nggak pinjam nggak apa, nggak mengajukan nggak apa-apa, tiba-tiba ditransfer. Ada ya kasus begitu? Ada. Nah, kaget dia. Tiba-tiba masuk uang sekian, dari mana? Ternyata dari pinjol. Itu harus dibayar dengan bunganya. Kalau enggak, wah dikejar, dimaki,
seluruh kontak yang ada di HP kita dihubungi, disebut awas si fulan maling, si fulan penipu, si fulan kabur, bawa uang orang, macam-macam tuh. Dan orang-orang itu tidak hanya di SMS, di WA, tapi di telepon juga. Saya pernah jadi korban di telepon. Yang pinjam orang yang dikejar saya, bayangkan. Sambil marah-marah, kamu kenal dengan ini? Enggak. Bohong kamu, itu kontak kamu ada di nomor orang ini. Saya balikan, kontak saya juga ada di nomor kamu, saya bilang. Makanya kamu telepon, kamu kenal saya enggak? Saya enggak kenal kamu. Kan gitu ya. Apakah kalau kenal orang kalau nomor kita diketahui orang apa saling kenal? Kan belum tentu ya. Kalau toh kenal yang pinjem orang lain, kenapa yang dikejar kita, betul? Kejinya itu orang. Inilah fitnah yang ketiga, berbuat zalim. Ini 3 poin yang beliau jelaskan, poin-poinnya masih banyak. Kedua, fitnah kedua dari harta adalah setelah harta itu didapat. Apa saja bentuk fitnah setelah harta itu diperoleh? Pertama, wajib disyukuri, dan ini yang orang banyak gagal, tidak bersyukur atas harta yang telah Allah berikan. Bagaimana cara bentuk syukur yang benar? Syukur itu isti'malu ni'amillah fi ta'ati, menggunakan nikmat dari Allah untuk mentaati Allah. Kalau nikmatnya berupa harta, jadikan harta itu untuk mentaati Allah. Alat, keluarkan zakatnya bila sudah sampai pada kewajiban zakat. Infaknya sedekah dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia. Maka itu akan menjadi apa? Menjadi pahala yang menguntungkan dia di akhirat. Kalau tidak, jadi azab. Tahu nggak? Orang yang paling kaya di dunia, dia akan menjadi orang yang paling miskin di akhirat. Orang yang paling kaya di dunia, dia akan menjadi orang yang paling hina di akhirat. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, al-mukthiruna humul muqilluna yaumal qiyamah. Orang yang banyak hartanya di dunia, dia akan menjadi orang yang paling sedikit hartanya di akhirat. Miskin dia. Loh, emang di akhirat ada harta? Ada. Cuma harta di akhirat bukan uang, bukan kekayaan, tapi pahala. Pahala ini yang menjadi modal kita berbahagia di akhirat. Makin banyak pahala, makin bahagia. Ketinggian derajat di akhirat hanya didasarkan kepada pahala. Itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ketika menerangkan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kata Imam Ibnu Hajar, raf'atud darajat li kathratis thawab. Ketinggian derajat itu tergantung banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di surga. Tingkatan surga kan banyak ya, ribuan tingkatan surga. Untuk mujahidin fisabilillah aja ada 1000 tingkat. Itu baru mujahidin aja, belum yang lain-lain. Satu tingkat perbedaannya dengan tingkat kedua ibarat langit dan bumi jaraknya tuh. Nah,
Apa yang menentukan kita di tingkat keberapa di akhirat nanti itu tergantung saldo pahala kita. Itu kekayaan kita di akhirat. Orang yang paling banyak hartanya di dunia, dia paling sedikit pahalanya di akhirat. Lalu beliau menerangkan, Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kenapa orang yang paling banyak hartanya akan paling sedikit, bahkan minus di akhirat? Karena kesibukan dia mengurus harta. Makin kaya, makin sibuk dia. Jangan dikira makin tinggi jabatan di perusahaan itu makin rileks, makin santai. Jangan dikira. Jangan diduga makin banyak kekayaannya, aduh enak kemana-mana, plesir, santai, rileks. Enggak. Walaupun banyak anak buah, dia harus ngontrol perusahaan di sana, perusahaan di sini, harus memeriksa keuangan. Mungkin ada kasus yang harus dia selesaikan. Itu kebawa ke rumah sampai malam, itu terus menghantui pikirannya. Sibuk dia. Makin kaya, makin banyak pikiran, makin banyak pekerjaan, makin tinggi jabatan, makin banyak tanggung jawab dan urusan. Apa yang terjadi? Yang terjadi menyita waktu untuk ibadah dia. Ibadahnya jadi diabaikan. Perbuatan baik juga jadi dilalaikan. Dari mana dia dapat pahala? Sedikit amal ibadahnya, sedikit kebaikan-kebaikannya, sedikit pahala yang dilahirkan karena terlalu sibuk mengurus hartanya. Sementara dosanya bertumpuk dan bertumpuk terus. Makanya tidak heran apabila nih orang yang banyak harta di dunia paling sedikit kebaikan dan pahala untuk di akhirat. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi SAW, al-mukthiruna fid dunya humul muqilluna yaumal qiyamah wa adnahum darajatan fiha. Orang yang paling banyak hartanya, mereka paling sedikit kebaikannya di akhirat dan paling rendah kedudukannya di akhirat tersebut. Paling rendah. Kenapa? Selain pahala kebaikan semakin sedikit, dosa dia makin banyak. Dosa lahir dari dua. Pertama, dari mengabaikan kewajiban. Jangan dikira tidak melaksanakan sholat tidak dosa. Dosa besar. Melaksanakan aja bisa dosa. Kok bisa melaksanakan sholat dosa? Bisa kalau asal-asalan tadi. Tidak ikhlas, dosa. Tidak khusyuk, dosa. Tidak mutaba'ah, dosa. Tidak bersegera, dosa. Walaupun kita di awal waktu berjamaah dengan imam ikhlas gitu, mutaba'ah, apakah bebas dari dosa? Enggak, aspek kekhusyuan. Bisa yakin khusyuk dari awal sampai akhir 100% hanya menghayati bacaan sholat? Enggak. Tidak khusyuk itu dosa? Tidak dosa. Kata siapa? Quran. Kita dulu pernah membahas kitab waktu di i'tikaf di Selasa dengan judul Al-Khusyu' fis Shalah. Ada sebuah kitab susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtan. Judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. Kita sudah bahas. Yang pertama kali dibahas di sana adalah hukum khusyuk. Ternyata hukum khusyuk wajib. Siapa yang tidak khusyuk, dosa. Banyak ayat, banyak hadis yang mendalilinya. Di antaranya Al-Quran. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa? Yang tidak khusyuk dalam sholat.
Sahun itu tidak khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat tapi sahun diazab, menunjukkan itu dosa. Bukan dosa karena sholatnya, tapi dosa karena sahun di dalam sholatnya. Belum aspek niat, belum tentu 100% ikhlas, belum aspek mutaba'ah. Makanya pantas apabila Nabi alaihi salatu wasallam beres sholat, ini orang selevel Nabi, salam kanan, salam kiri, yang pertama kali diucapkan apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada orang yang nanya, masa habis sholat minta ampun kayak yang habis melakukan dosa aja? Kita jawab, iya. Di dalam sholat pun kita melakukan dosa dari berbagai macam aspek. Ini selevel Nabi, apalagi kita. Ya. Oleh karena itu, orang yang tidak khusyuk, tidak mutaba'ah, tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh, tidak bersegera di awal waktu dalam menunaikan sholat, dosa. Walaupun dia sholat. Kalau gitu mah udah aja jangan sholat, tetap cuma sholat kayak dosa. Oh, tambah-tambah atau ya. Kalau sholat tapi tidak khusyuk mah diteke. Kalau tidak sholat mah diperak-perak, angkat, bantingkan, smackdown lah gitulah gitu ya. Cing mending mana? Mending nama ulah diteke-teke acan. Jadi berdasarkan hal itu, orang yang kaya, kenapa dia hina di akhirat? Pertama, karena banyak dosa yang lahir dari mengabaikan perintah. Kedua, banyak dosa dari melanggar larangan. Harta itu dihisab yang halal, diazab yang haram. Yang halalnya pun berat pertanggungjawabannya. Coba kebayang nggak kalau umpamanya seseorang yang agamanya kurang, dia kaya raya, kebutuhan istrinya lebih sudah dipenuhi, anak-anaknya sudah berlebih, harta masih numpuk. Apa yang muncul dalam pikiran? Harta banyak tidak digunakan, mubazir, ngapain saya capek-capek mencari harta kalau sudah dapat dianggurin begitu? Apa yang terjadi? Dia akan gunakan harta itu untuk kesenangan pribadinya, ya enggak? Sudah. Dia gunakan untuk dosa dan maksiat. Kalau dia tukang minum, dia akan mabok. Dia akan traktir teman-temannya, uangnya banyak, nggak akan habis. Yang paling parah, memboking para perempuan, nyanyi-nyanyi bersama-sama di karaokean. Yang lebih parah, sampai memboking para perempuan untuk berzina dengan dirinya, waliyadzubillah. Kalau itu sudah terjadi, susah bisa lepas dari kebiasaan busuk tersebut. Dan ini fitnah yang luar biasa besarnya. Lama-lama orang yang seperti itu nggak kenal halal, nggak kenal haram, dia bisa berbuat zalim dengan uangnya untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Dibukalah usaha yang mengandung unsur riba, bukalah bank-bank konvensional, bukalah asuransi-asuransi konvensional, bukalah lembaga-lembaga keuangan konvensional untuk mengeruk uang orang, dikumpulkan di dalam perusahaannya tersebut, dia golangkan dan seterusnya. Sudah tambah banyak kekayaannya, tambah numpuk masalah pikirannya, kesibukannya,
tambah lalai dia di dalam melakukan ibadah. Makanya tak heran orang kaya seperti itu, paling banyak hartanya di dunia, dia paling sedikit kebaikannya, bahkan paling hina di akhirat nanti. Salah satu penyebab orang paling kaya di dunia adalah paling hina adalah rata-rata dalam diri orang kaya ada sifat takabur, merasa diri besar, agung, tinggi, mulia, terhormat karena kekayaannya. Apalagi sekarang kekayaan itu bisa dibeli, bisa dipakai membeli kekuasaan. Ada orang kaya yang kemudian menjadi penguasa, rata-rata tuh. Para pejabat sekarang kaya-kaya bukan sekedar dari jabatannya, tapi selain pejabat, sebelum jadi pejabat jaga dia apa? Penguasa. Pengusaha. Ada pengusaha yang jadi menteri? Ada banyak. Ada pengusaha yang kemudian menjadi pejabat tinggi di parpol? Ya, rata-rata. Ada pengusaha yang jadi presiden atau wakilnya? Ada. Wapres dahulu Pak JK teh saha? Yusuf Kala. Pengusaha bukan? Pengusaha. Presiden kita sekarang pengusaha bukan? Pengusaha non mebel non. Ya. Pengusaha. Nah, oleh karena itu tak mustahil dengan keuangan yang dimilikinya, kekayaan melimpah yang dikuasainya, dia bisa masuk kepada ranah kekuasaan dalam rangka menyelamatkan usahanya, kekayaannya, bahkan menambah jumlah dari kekayaan dengan dukungan kekuasaan. Lahir banyak kezaliman kepada pihak lain. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu di antara fitnah dari kekayaan adalah lahirnya banyak dosa, salah satunya dari ketakaburan, dari arogansi, dari kezaliman kepada pihak lain. Inilah fitnah dunia setelah dunia tersebut diraih. Ini yang kedua. Yang ketiga, fitnah dunia setelah dunia tersebut diraih adalah adanya hisab yang sangat berat. Hisab terhadap dunia datang dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari mana dunia itu diperoleh. Sisi kedua, kemana dunia itu dipergunakan. Sisi pertama, apakah halal atau haram ketika memperolehnya. Sisi kedua, ketika menggunakannya untuk kebaikan atau untuk keburukan, untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan, untuk beli makanan sehat atau untuk beli rokok. Itu semuanya dihisab. Kalau ketika memperolehnya dengan cara yang benar, dia berpahala. Mencari harta demi menafkahi anak istri itu ibadah yang agung. Ibnu Mas'ud menyatakan thalabul halali jihadun. Mencari harta yang halal itu jihad bagi seorang suami. Asal diniatkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Ibadahnya besar.
Nilai kebaikan yang terkandung di dalam upaya mencari harta yang halal itu luar biasa. Dia akan dimuliakan oleh istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Itu dari sisi cara memperoleh yang baik. Apabila cara memperolehnya dengan cara yang salah, keliru, dan buruk menjadi haram, maka itu akan menjadi beban yang memberatkannya di alam kubur dan juga apalagi di akhirat. Hisabnya dahsyat loh. Dari sinilah maka seorang muslim ketika dia mencari harta apapun bentuknya, baik dagang, kuli, jual jasa atau apapun, yang ada di benaknya bukan untung rugi semata-mata. Bukan berapa nilai keuntungan yang diperoleh dari usaha ini, tapi yang ada di benaknya adalah pahala dan dosa. Surga atau neraka, ridho Allah ataukah murka Allah, barokah ataukah laknat yang akan diperoleh melalui usahanya ini. Ketika pedagang akan menawarkan barang dagangannya dengan cara berdusta atau menyembunyikan aib barang, laknat Allah, murka Allah akan diperoleh, dosa, ancaman neraka akan ditujukan kepada dia, dicabut barokah dari harta dan kehidupan. Dan itu mengerikan. Untungnya enggak seberapa, resikonya terlalu berat. Seorang muslim akan seperti itu cara berpikirnya. Nggak apa-apa untung sedikit, yang penting ada ampunan Allah, ada pahala, ada iming-iming surga, ada ridho Allah, ada barokah, dan seterusnya. Hati lapang dan tenang. Ini beberapa fitnah dari dunia. Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari fitnah dunia. Ada beberapa cara dan langkah. Ini yang paling penting. Yang tadi muqaddimah saja. Sekarang materi inti. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari fitnah dunia. Cara yang pertama, kita akan jelaskan bulan depan. Sekarang sudah 1 jam lebih waktu yang kita habiskan, sehingga waktu yang tersisa kita tinggal gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dalam bentuk tertulis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Ada 3 perkara. Tidaklah ketiganya ada dalam sebuah rumah, melainkan akan dicabut keberkahan darinya. Ketiganya yaitu perbuatan boros, zina, dan khalwat. Pertanyaannya, ini untuk wanita apa suami? Dan khalwat untuk wanita atau istri seperti apa, dan untuk suami seperti apa, dan apa pengertian boros tersebut? Iya, barakallahu fiik. Pertama, wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa ini hadis apa bukan. Siapa yang ada 3 perkara ini di suatu rumah, tercabut keberkahan dari rumah tersebut. Mungkin ini hadis, tapi saya belum tahu. Kenapa belum tahu? Kurang baca. Ya, belakangan ini saya kurang baca. Atau mungkin ini bukan hadis, tapi omongan orang yang saya juga tidak tahu, atau kesimpulan
dari banyak penjelasan lalu disimpulkan siapa yang di dalam rumahnya ada 3 perkara ini tercabut keberkahan dari rumah tersebut. Wallahu a'lam. Nah, sekarang pertanyaan. Boros, zina, dan khalwat. Kalau zina nggak perlu khianat. Boros, zina, dan khianat. Mas Amin yang nanya. Dari siapa ini? Hadis bukan? Oh, ada yang nanya di WA. Boros, zina, dan khianat. Pertanyaannya, ini untuk wanita apa untuk suami? Untuk dua-duanya. Oh, yang khianat. Pertanyaan, ini untuk wanita apa untuk suami? Dua-duanya. Siapapun, suami, istri, bujang, lajang, suami yang beristri 4, kalau khianat, dosa, maksiat, dan setiap dosa tercabut keberkahan dari diri, dari kehidupannya. Tidak hanya khianat, seluruh dosa begitu. Orang yang terjerumus dalam dosa dan maksiat, selain dia akan memperoleh dosa, memperoleh murka Allah, dicabut rahmat, dicabut hidayah, dicabut keberkahan dari dirinya. Nah, khianat untuk istri atau untuk suami seperti apa? Khianat ada 3. Pertama khianat kepada Allah. Kedua khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga khianat kepada amanat. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianat kepada Allah dan khianat kepada Rasul dan khianat kepada amanat-amanat kalian. Khianat kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Berbuat syirik, berbuat kufur, menyimpang akidah keyakinannya dari apa yang Allah terangkan, itu khianat kepada Allah. Berbuat bid'ah, itu khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya setiap pengkhianatan kepada Rasul alaihi salatu wasallam berarti dia juga khianat kepada Allah azza wa jalla. Nah, yang ketiganya adalah khianat kepada amanat. Bentuknya beragam. Semua perkara yang diamanatkan kepada kita wajib kita tunaikan. Seperti umpamanya kita dititipi barang, jaga barang. Ternyata kita abaikan. Sampai rusak, hilang, dicuri atau entah kemana. Itu khianat. Kita dititipi uang, saya nitip uang di kamu. Kalau di rumah suka diminta sama istri. Tidak dikasih, dicari. Uang sial namanya. Sudah sembunyikan, masih ketemu istri, sial tuh. Makanya dititip ke kawan. Nanti minggu depan saya ambil, mau saya pakai. Siap. Ternyata dipakai sama dia. Dipinjam dulu, dipakai dulu, baik setengahnya atau habis. Pas mau diambil, aduh sudah berkurang. Itu khianat. Siapapun pelakunya, istri atau suami atau bujang dan lajang, ya. Dan setiap pengkhianatan dosa dan maksiat, setiap dosa tercabut keberkahan dari dirinya. Wallahu a'lam. Bismillah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur kecanduan main HP? Syukran jawabannya. Kan belum dijawab. Iya. Bagaimana caranya? Pertama, alihkan perhatiannya dari HP. Kasih alternatif yang sama menarik seperti HP, bahkan lebih. Kasih umpamanya alat murah nih sekarang nggak sampai 100.000. Untuk coret-coret apa, nulis apa, kasih itu, kasih motivasi, coba gambar ini, coba tulis ini, coba bikin ini. Anak biasanya senang. Alihkan. Itu pertama. Kedua, coba bikin dia trauma dengan HP. Salah satunya nih, saya pernah lihat. Ketika HP kita dipanggil, ditelepon oleh nomor lain, di screen HP kita muncul DP dari nomor penelpon, ya enggak? Betul apa benar? DPT apa? Foto atau gambar atau apa, status gitu ya. Coba bikin DP yang menyeramkan, yang ditakuti oleh si anak. Ketika anak lagi main HP itu, telepon dari nomor yang lain. Ke nomor kita juga atau teman, yang nomor yang menghubungi itu ada gambar yang membuat si anak takut. Begitu muncul, wah, bisa dilempar. Apa aja yang anak takuti? Mungkin harimau, ular atau apa gitu. Setiap anak pinjam HP, kasih. Telepon diam-diam. Wow, muncul. Dilempar dia. Nah, nanti setiap anak mau pinjam HP, nanti muncul lagi loh makhluk yang tadi. Akhirnya dia trauma dengan HP. Pernah mencoba begitu? Karena masih kecil itu kita perlihatkan gambar tertentu yang menakutkan anak. Anak takut ya. Umpamanya gambar dinosaurus lagi makan, ngejar-ngejar itu, takut nggak mau gitu. Atau apa saja yang ditakuti oleh si anak. Sehingga si anak jadi trauma dengan HP. Karena setiap pegang HP, gambar itu muncul. Akhirnya nggak mau lagi. Kira-kira itu cukup jitu nggak? Tergantung mental si anak. Kalau si anak nggak ada yang takut, cuma gambar. Kalau bisa nih, tapi saya nggak tahu masih bisa nggak sekarang. Ada aplikasi yang apabila si HP dihubungi, nyetrum gitu. Ada nggak? Coba bikin teknologi itu. Strumnya jangan gede-gede, jangan membahayakan. Umpamanya berapa volt kalau pengen 220 volt, tutung atau seberapa watt, 100 watt gitu ya. Jadi begitu dipegang, hubungi, nyetrum, bisa dilempar. Nanti disodori juga, mau HP? Enggak, suka nyetrum gitu. Enggak, ada gambar itu yang menakutkan. Akhirnya dia tidak mau lagi main-main HP. Kasih alternatif, buku kayak untuk dicoret-coret, akhirnya kita bisa salurkan. Ya, semoga ini bisa menjadi solusi bagi anak kita. Ya, cukup ya sampai di sini. Mohon maaf saya terburu-buru karena ada tamu di Bandung yang harus segera disambut. Sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.